Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam Bu Vera. Selamat siang, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Vera gimana? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi proses coaching ya Pak ya? Ya. Nanti sebelum Bapak melakukan proses coaching ini, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan pada Bapak. Baik Bu, silakan. Jadi pada proses coaching yang akan Bapak laksanakan, nanti akan saya amati, saya akan menilai dengan perbit penilaian yang ada. Jadi indikatornya nanti Pak, mungkin kita akan gunakan alur cerita. Jadi mungkin ini yang akan jadi poin dari pengamatan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan. Bagaimana coach nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak, dan apakah nanti coachnya menemukan solusi dari kegiatan coaching yang dilaksanakan. Jadi ini hal-hal penting nanti yang akan saya amati. Jadi sebelum proses ini kita laksanakan, apakah ada pertanyaan nanti Pak yang akan Bapak ajukan? Boleh Bu, silakan. Apa kira-kira barangkali yang akan Ibu amati nanti dalam proses coaching? Jadi baik Pak, jadi pertanyaan saya yang pertama ini, kompetensi dalam coaching ini nanti apa yang akan Bapak kembangkan ini? Ya. Saya terutama ingin mengembangkan kompetensi dari sisi bagaimana menggali permasalahan dari coaching dengan menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya bisa mengungkap dan mengembangkan permasalahan tersebut sampai kepada solusinya gitu. Baiklah Pak ya. Jadi dari yang tadi itu mana yang akan sangat spesifiknya biar nanti saya lebih mudah lagi nih Pak untuk mengamatinya. Pada bagian apa itu Bu? Bagaimana memunculkan, menggali permasalahan dari coach tadi itu melalui mengeksplor kemampuan saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa mengungkap permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh coach saya nanti gitu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan ini mengenai pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Jadi nanti bisa nanti Pak kita lihat indikator dan tujuan pengembangan ini nanti saya akan pastikan itu yang akan kita amati. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan lancar nih Pak. Iya. Ya Pak, silahkan nanti ajukan nanti ya kegiatan coachingnya dengan coach Bapak. Baik, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Romi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ayu. Silakan duduk kita. Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak dan ada yang ingin disampaikan seperti perjanjian kita kemarin Pak? Iya. Saya sudah menyediakan waktu khusus hari ini sesuai dengan pesan yang sudah Bu Ayu kirim kemarin bahwa ada yang mau didiskusikan gitu kan. Barangkali tepatnya hari ini kita laksanakan hal itu gitu. Silakan Bu Ayu disampaikan apa permasalahan yang mau disampaikan gitu. Iya Pak, begini Pak, ini tentang situasi kondisi di sekolah saya ya Pak. Terkadang disiplin positif di sekolah itu jarang terlaksana ya Pak, tidak seperti yang dulunya sebagaimana disiplin positif yang telah sama-sama disepakati itu sama-sama melaksanakan, tapi sekarang itu terlihat kurang maksimal Pak dalam penerapannya Pak. Dalam pengamatan Bu Ayu, bagian mana kira-kira yang belum maksimalnya itu? Apakah yang dilaksanakan oleh siswanya atau dari sisi ada unsur yang menyangkut
pemahaman menyangkut budayanya gitu yang Bu Ayu lihat di situ menjadi titik permasalahannya. Iya, di sini dilihat dari siswa ya juga Pak, dari penerapan budaya positif yang lain juga. Contohnya dari siswa itu biasanya dalam pelaksanaan piket kelas ya Pak, sebenarnya seperti biasanya piket kelas itu terlaksana dengan baik. Pagi itu udah terlihat bersih. Sekarang ada beberapa kelas belum melaksanakan piket kelas seperti sebagaimana yang kita harapkan ya Pak. Yang kedua itu mengenai disiplin positif, yang salah satunya itu penerapan 5S Pak. Kebanyakan siswa itu masih banyak mengabaikan bagaimana budaya salam dengan guru-guru, itu sudah mulai luntur penerapannya. Ya, jadi Ibu merasa bahwa hal-hal tersebut masih terjadi ya di sekolah ya, dia artinya belum menjalankan budaya positif yang sebenarnya sudah dimulai gitu kan, tapi masih ada bagian-bagian siswa jika kelas tertentu yang belum terlaksana gitu ya. Mungkin Ibu bisa sudah juga mencari informasi juga kira-kira lebih tepatnya di sini apakah di kelas-kelas tertentu saja atau hanya person siswanya saja barangkali di sini yang menjadi titik permasalahannya kira-kira gitu. Ya, ini hal ini tidak terlihat dari satu kelas, tapi beberapa kelas Pak, juga kelas. Tidak semua kelas ya Pak, beberapa kelas. Ya seperti yang saya terangkan tadi ya Pak, bahwa seperti biasanya itu pagi itu udah terlihat bersih semuanya Pak. Yang mana sekolah kami juga tidak ada penjaga sekolahnya ya Pak, jadi kebersihan itu dilihat dari siswa itu sendiri ya. Tetapi sekarang hanya beberapa kelas yang sudah melaksanakan piket kelas tersebut. Nah, kemudian dari segi Bu Ayu mengumpulkan fakta dan informasi, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan sehingga menemukan fakta terhadap hal itu di luar daripada yang kondisi yang Bu Ayu lihat gitu? Ya, di sini saya memiliki rencana ya Pak, untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif itu kembali Pak. Jadi artinya dari satu sisi Bu Ayu melihat bahwa ini perlu diingatkan kembali kan itu artinya gitu ya. Kemudian dari rencana tadi itu mungkin hal lain yang bisa dilakukan di samping mengingatkan gitu siswa yang belum bisa melaksanakan budaya positif yang tadi, mungkin langkah lain yang bisa dilakukan kira-kira seperti apa? Iya, terutamanya terkait sosialisasi tadi itu ya Pak. Itu insya Allah akan melaksanakan sosialisasi di setiap pagi Seninnya, yang mana sebagai pembina upacara nanti menghimbau kepada siswa kembali menerapkan budaya positif tersebut, mengajak rekan guru untuk berkolaborasi menggiatkan hal tersebut kembali, dan kemudian membuat poster terkait dengan budaya positif tersebut. Iya. Tapi menggiatkan kembali sosialisasinya gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa sama-sama menjadi perhatian kembali ya gitu. Oke, bagus sekali Bu Ayu atas apa yang direncanakan itu. Untuk melakukan hal itu tentu saja ini karena ini menyangkut beberapa kelas, Bu Ayu bilang tadi gitu kan. Tentu ini bukan hanya di kelas yang Bu Ayu ajar. Kira-kira dengan pihak-pihak mana barangkali Bu Ayu perlu bekerja sama untuk bisa mewujudkan rencana tindak lanjut ini gitu. Ya, yang pertama sekali terutama berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu ya Pak. Setelah itu mengajak rekan guru yang lainnya untuk menggiatkan kembali budaya positif tersebut Pak. Iya, bagus sekali. Jadi artinya dengan pihak ya, terutama tadi yang penanggung jawab sekolah dulu gitu ya. Gitu. Kemudian kerjasama yang dalam bentuk ini kapan barangkali bisa Bu Ayu lakukan atau laksanakan, baik itu menyangkut rencana yang tadi sosialisasi dalam bentuk langsung maupun sosialisasi dalam bentuk poster-poster gitu ya, slogan gitu ya. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Ya, kalau terkait pelaksanaan segera mungkin ya Pak, tentunya menunggu koordinasi dari kepala sekolah dulu. Kalau sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, mengajak rekan sejawat untuk melaksanakan mensosialisasikan kegiatan tersebut, dan kemudian mulai membuat poster dan memajangnya di beberapa bagian di sekolah tersebut. Jadi bagian-bagian yang artinya tidak butuh banyak persiapan ya, bisa langsung dilaksanakan berarti. Baik, bagus sekali Bu Ayu terhadap apa yang direncanakan. Barangkali mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ya terhadap permasalahan yang Bu Ayu ungkapkan tadi. Dan saya juga berharap mudah-mudahan apa yang baru rencanakan itu berlangsung dengan baik dan lancar. Dan tentu
solusi lah permasalahan yang tadi. Kemudian terjangkut kepada komitmen Bu Ayu tadi, apa kira-kira yang Bu Ayu bisa simpulkan dari apa yang kita diskusikan tadi menyangkut permasalahan dan solusi yang sudah kita bicarakan tadi? Ya, tentunya berkomitmen dengan diri sendiri ya Pak. Selain itu memulai dengan teladan dari diri sendiri. Tidak hanya meminta siswa untuk melakukan piket, tetapi dimulai dari gurunya dulu. Misalnya piket di kantor atau membantu siswa saat piket di kelas, sekali-sekali. Atau kemudian memulai sosialisasi disiplin positif tersebut, baru memajang beberapa poster di beberapa bagian sekolah tersebut. Iya. Ya, jadi apa yang disampaikan itu sudah bagus sekali ya, sudah menyeluruh ya. Tidak saja barangkali kita hanya kampanye ya, itu dengan aksi langsung, dengan memberikan keteladanan seperti Wayu sampaikan tadi gitu. Dari semua itu tentu saja nanti waktu yang dibutuhkan tentu tidak mungkin akan cepat bisa terrealisasi seluruhnya Wayu ya. Jadi sudah bisa Wayu laksanakan mulai dari minggu depan ya, menyangkut kepada yang sosialisasinya tadi gitu. Insyaallah. Ya. Baik, barangkali dari apa yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi, rasanya alhamdulillah sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahannya itu, dan saya sangat berharap mudah-mudahan nanti apa yang Bu Ayu lakukan itu berhasil, dan saya nanti menunggu beritanya kira-kira sekarang itu menjadi masalah. Mudah-mudahan yang masalah yang hari ini menjadi sebuah contoh bagi yang lain. Iya. Terima kasih ya Pak untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi teladan bagi siswa saya Pak, dan bisa menerapkan apa yang saya cita-citakan tersebut. Iya, bagus sekali Mbak Yu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Barangkali untuk pertemuan kita hari ini cukup ya, barangkali apa yang kita bicarakan dari masalah sudah dapat solusi. Baik, kita untuk pertemuan kita hari ini Bu ya. Selamat melaksanakan tugas kembali. Terima kasih Pak. Baik Pak Romi, bagaimana tadi proses coachingnya? Ya, alhamdulillah lancar Bu Vera, Bu Ayunya ya, karena orang muda ya semangat gitu ya menyampaikan masalahnya, dan alhamdulillah bisa mengungkap itu. Baik Pak, ini di akhir ini pasca observasi namanya ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, boleh nih Pak? Oke, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja nih yang Bapak dapatkan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator percakapan yang tadi Bapak inginkan? Ya, sebagaimana sudah sampaikan di awal tadi di persiapan, saya terutama ingin melatih bagaimana supaya dalam proses coaching itu alur ceritanya betul-betul dapat berjalan, mulai daripada identifikasi masalah, kemudian sampai kepada rencana aksi daripada masalah yang sedang dihadapi, dan pada bagian akhir tadi bagaimana mengungkap adanya rasa tanggung jawab daripada coach saya terhadap apa rencana yang sudah dibuat tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik gitu. Dan melihat tadi coach saya sudah hasil diskusi kami sudah sampai kepada menemukan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang tepat sampai kepada rencana aksinya gitu. Iya Pak, dari yang tadi proses yang saya amati, memang saya sudah melihat ada beberapa pencapaian yang telah terjadi. Jadi dalam catatan ini saya bacakan ya Pak ya. Iya, silakan. Saya tadi lihat sudah berhasil tadi alur kita, ada 4 langkah itu saya lihat ini sudah ada. Saya juga sudah dapat menangkap coach Bapak menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak coba ajukan. Jadi di sini saya lihat situasinya sudah bagus, saya lihat. Mungkin nanti ada ke depan lagi nih Pak. Untuk ke depan kompetensi yang mungkin akan Bapak tingkatkan apa nih Pak? Barangkali mungkin ini baru bagian awal, saya ingin lebih belajar lagi. Fokus tetap pada bagian yang tadi, bagaimana supaya kompetensi coaching itu dapat berkembang, terutama pada bagian bagaimana bisa menggali dengan
koci dan mencoba mengurai, mengidentifikasi masalahnya sehingga dapat menemukan solusi yang tepat gitu. Barangkali itu yang ingin saya kembangkan ke depannya. Ya selamat Pak Romi. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi nanti pelaksanaan coachingnya. Mungkin kita akhiri sesi ini Pak Romi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu atas bimbingannya.